Nama saya Farid Nurholis, saya lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Gunadarma. Saat ini saya telah bekerja di PT Epcon Multiguna sebagai Electrical Engineer. Saya telah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Kita belajar akses kontrol yang mana sering digunakan di gedung tinggi. Bentuk akses kontrol dibantu dengan sistem door closer. Kita akan belajar bagaimana mengenal bagian-bagiannya dan bagaimana cara memasangnya secara langsung. Ya, ini modul untuk finger scan ataupun pakai password maupun pakai ID card ataupun pakai remote control untuk masuk ke dalam ruangan. Bisa kita lakukan dengan 4 cara, ya. Dengan cara finger scan, di open langsung kebuka pintu. Dengan password pintu langsung kebuka, dengan ID card pintu langsung kebuka, dengan remote control pintu langsung kebuka. Jadi di dalam akses kontrol harus kita pahami bagian-bagiannya dulu, ya. Seperti bentuk seperti ini juga ada, ya. Jadi daftarkan dulu kita, ya. Kemudian ada door closer, ini bentuk door closer, ya. Door closer ini sistem mekanik untuk pintu buka tutup secara mekanik, secara auto, ya. Dan nanti ada sistem magnetiknya. Magnetiknya itu yang bekerja nanti untuk membuka atau menutup, ya, dengan otomatis. Ini door closer, menahan pintu, ya, untuk pintu kebuka tertahan supaya tidak terbanting, ya. Kemudian sistem magnet yang saya jelasin seperti ini. Ini magnetnya secara elektrikal. Ini nanti buka tutup, artinya connect dan tidak connect, atau NO NC. Jadi nanti saat NO pintu bisa dibuka, saat NC pintu tidak akan bisa dibuka karena terkunci dengan sistem magnet, ya, seperti itu. Nah, kalau kita misalkan membuka dari luar dari dalam ruangan bisa keluar, itu tak perlu dengan ke sistem, tapi dia hanya menekan press to exit, ya. Sistem ini hanya sistem untuk membuka, ya. Jadi NC ke NO. Jadi membuka pintu, dengan tekan aja pintu kebuka. Jadi berikut cara pemasangannya, kita lihat. Pertama kita memasang sistem mekanik untuk door closernya, ya. Ini mekanik door closernya kita atur sedemikian rupa. Nih cara settingannya, ya. Kita lihat settingannya. Harus nanti secara otomatis pintu ini kebuka. Jadi kita tidak boleh pasang sembarangan, tetapi harus bisa kita setting. Jadi secara perlahan aja kita perhatikan, kita lihat arah mana dia bisa bekerja untuk pintu secara ketika dibuka. Nanti mekanik ini yang akan menutup sendiri dengan sistem mekaniknya, adanya tekanan untuk membuat dia merapat lagi ke pintu. Jadi ketutup. Jadi ini namanya door closer. Ya, settingannya kita hanya memasang door closernya sesuai dengan tekanan pintu untuk dia bisa menutup. Nah, itu kita coba dia harus menutup sendiri. Jangan sampai dia tidak mau menutup sendiri. Jadi tim kita harus bisa memastikan cara masang door closernya harus bisa pintu ketutup sendiri saat pintu kebuka, karena adanya sistem door closer. Jadi kita tinggal setting aja nih, ya, dengan sendirinya. Nanti dia akan mendorong sendiri, ya. Jadi pemasangan seperti door closer memang membutuhkan settingan terhadap pintu supaya pintu itu secara auto ketika dibuka dia akan menutup kembali. Setelah menutup kembali, maka nanti akan berfungsi sistem magnetic door closer atau sistem magnetik pintu, ya, untuk dia mengunci dengan adanya perintah elektrik, ya, sehingga dia terkunci. Baru untuk membukanya nanti pakai tadi yang sudah saya jelasin dari awal, ada 4 akses dari luar, ya, dari luar pintu ruangan. Tapi kalau dari dalam tinggal tekan press exit saja, itu sebagai kontak NO menjadi NC sehingga pintu kontak magnetnya kebuka lagi, ya.
Jadi seperti itu teman-teman, ini pemasangan door closer simple saja, tidak membutuhkan konsep ilmu yang sangat dibutuhkan, sangat kritikal, tidak, hanya ini settingan, pakai settingan bagaimana supaya pintu ini ketika dibuka kembali lagi menutup karena adanya door closer. Jadi door closer ini harus kita kunci dengan kencang ya, supaya jangan nanti mudah dia pintu tidak mau ketutup. Jadi harus benar-benar main pernya, main engselnya ya. Nah seperti ini dikunci seperti ini ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat sistem pemasangannya seperti ini. Dan kemudian saya akan jelaskan bagaimana pemasangan ini, namanya magnet doornya ya. Magnet doornya ini nanti yang bekerja menutup pintu, jadi orang tidak bisa membuka secara manual karena secara elektrik dia sudah terkunci. Jadi supaya dia terbuka, maka kontak arus yang ke elektrik itu harus dihilangkan. Dengan cara apa? Tadi saya sudah jelaskan dengan cara 4 tadi. Nah pemasangannya seperti ini, kita lihat. Kita pasang dulu soketnya atau dibilang bracketnya ya, dipasang bracketnya baru kita pasin. Ya, cara pasinnya bagaimana nanti pintu ini pas presisi di tempat magnet doornya ketika pintu itu tadi kebuka dan masuk lagi ke dalam atau tertutup lagi, dan sistem magnetnya ketemu dengan magnetiknya, sehingga akan terjadi sistem listrik yang bekerja untuk mengunci. Nah, jadi pemasangannya biasa saja, yaitu kita pasang bracketnya, kita pakai alat bor saja ya, nanti kita lubangin untuk memperkuat bracketnya. Nanti bracketnya inilah tempat magnetiknya ya, supaya bisa magnetiknya tadi pas tepat di atas pintu. Jadi nanti pintu ketutup sendiri dan akan mengunci secara magnetik, jadi tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali dengan cara 4 tadi yang saya jelasin. Yang pertama adalah sistem finger scan, kemudian kedua sistem buka password, ketiga dengan sistem akses namanya ID card ya, ID card. Kemudian keempat adalah pakai remote control. Jadi teman-teman melalui itu bisa masuk dari luar. Kemudian untuk dari dalam hanya menekan press exit ya. Pemasangan press exit tadi saya sudah jelasin, itu hanya membuka kontak NC menjadi NO. Nah ini magnetiknya ya, perlu dilihat sistem elektronik ya, dengan PCB kontrolnya ya. Di sini hanya dua kabel ya untuk mendapatkan power saja, sehingga magnetiknya bekerja ya. Power nanti berasal dari adaptor ya, nanti adaptornya kita terus tes sebesar 12 volt DC harus masuk ya. Ini namanya modul kontrolnya, ataupun kita sebut device access control ya. Di sini kita bisa pakai finger scan ya, tapi ini alat ini belum dilengkapi untuk ID card ya, masih yang tipe lama ya. Ini kabel-kabel connectionnya ini sangat mudah karena indikasinya di dalam itu template-nya jelas kok untuk apa kabel-kabelnya, jadi nggak terlalu rumit ini. Yang penting kita bisa baca rangkaian ataupun tulisan sistemnya, misalkan GNG itu ground misalkan contoh, atau ada dibuat F positif berarti tegangan positif, F negatif berarti tegangan negatif, terus dibuat di situ ada nanti DSS itu berarti data sistem. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak terlalu masalah untuk connection ini. Yang penting kalau kurang paham juga nanti kabel-kabelnya dirapikan saja untuk diisolasi biar tahu larinya kemana. Ini tadi saya bilang tadi press exit itu saya pakai saklar ya untuk membuka pintu. Jadi di sini kita bekerja untuk mempraktekkan teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara masang dari awal door closer dan magnet door serta sistem finger scan. Nanti teman-teman harus didaftar dulu ya, namanya waktu finger scan atau didaftar dulu, ada caranya untuk mendaftarkan orang sehingga nanti semua orang yang di scan tangannya finger scan-nya itu bisa masuk ke dalam. Jadi daftarkan dulu kita, sehingga kita setelah terdaftar baru kita bisa nanti akses untuk masuk ke dalam ruangan. Kalau tidak didaftarkan, finger scan kita tidak akan pernah berhasil karena tidak akan pernah terbaca oleh sistem modul kontrol tadi ya. Jadi kabel-kabel ini mudah kok, nggak usah terlalu dirumitkan karena di sini ada template-nya, di situ tinggal kita pasang tarik aja mana yang ke power, mana yang ke sistem datanya, dan mana yang
untuk open close gitu ya. Jadi ada jelas kok di sini kabel-kabelnya. Hanya kita nanti ada program sedikit cara mendaftarkan orang supaya termasuk akses di dalamnya. Kemudian mendaftarkan setiap kartu ID card bisa kebaca di dalam ID card itu di dalam sistem device controlnya. Itu melalui program-program yang kita setting ya. Jadi para teman-teman bisa belajar akses control maupun door closer di pelatihan kita secara langsung untuk melihat bagaimana cara pemasangannya dan bagaimana rangkaiannya, sehingga sistem door closer ataupun sistem magnet door ataupun finger scan mau apa itu semuanya teman-teman bisa melakukannya dari awal sampai done, sampai selesai. Demikian teman-teman saya jelaskan tentang bagaimana fungsi akses door dan bagian-bagiannya saya jelaskan tadi semuanya. Dan saya juga jelaskan bagaimana konsep sistem kerjanya dan bagaimana cara masangnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tadi power supply itu 12 volt, wajib 12 volt, jangan sampai tidak 12 volt ya, nanti tidak bekerja magnetiknya. Kemudian untuk sambungan positif negatif jangan sampai salah ya, karena kalau salah itu akan bisa mereset kembali program yang kita sudah programin, jadi agak rumit ya. Jadi jangan sampai salah, kita kan harus bisa melihat mana positif mana negatif. Nah, kita pemasangan device modul kontrolnya ini yang hati-hati ya, kabelnya harus kita perhatikan, template-nya harus sesuai terpasang dengan yang benar dengan sistemnya, jangan sampai salah pasang ya. Setelah kita pasang ini terhubung dengan sistem magnetik ya, dan secara otomatis ketika membuka pintu kita buka, door closer akan membuka dan kemudian secara tertutup sendiri ya. Demikian pelatihan kita mengenai akses kontrol. Terima kasih, silakan bergabung di PT Mino Karya Sejati. Thank you.